Selamat pagi teman-teman semuanya. Kita ketemu lagi dalam mata kuliah Fenomenologi Agama. Hari ini kita akan membahas mengenai tema doa dan meditasi dalam beragam agama. Untuk itu sebelum kita mendiskusikannya, teman-teman saya persilahkan terlebih dahulu mengunduh tulisan yang sudah saya unggah di laman Lumen, atau teman-teman bisa meminta kepada saya melalui WA Group. Nanti saya akan sharingkan tentang tulisan dan tugas untuk teman-teman kerjakan minggu ini. Baik, membicarakan mengenai doa dan meditasi saya pikir tidak akan terlalu sulit, karena saya yakin teman-teman sudah bukan hanya sering mendengar, tapi pasti sering menjalankan berbagai macam atau beragam doa sesuai dengan keyakinan dan agama teman-teman sendiri, sesuai dengan tradisi religius yang teman-teman jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam tulisan saya itu, hal pertama yang kemudian saya pertanyakan adalah apakah itu doa. Di situ sudah saya tuliskan, doa sebenarnya adalah sebentuk komunikasi. Jadi ada komunikasi antara manusia dan Tuhan, atau yang adikodrati, atau apapun itu sebutannya di dalam setiap agama. Jadi komunikasi atau pembicaraan yang sepihak sebenarnya, karena dari pihak manusia yang kemudian berkomunikasi, yang mengatakan keinginannya, menyatakan perasaan bersalahnya misalnya, itu kan sebenarnya dari manusia ke Tuhan. Tuhan sendiri sangat jarang ada manusia kecuali para nabi ya, di mana Tuhan terdengar suaranya oleh manusia secara konkret gitu ya. Sehingga doa itu sendiri sebenarnya adalah hubungan yang dibangun oleh manusia untuk bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, pertanyaan pertama yang muncul dalam tulisan saya adalah mengapa manusia berdoa? Ternyata manusia itu secara kodrati memang memerlukan doa. Jadi bukan Tuhan yang memerlukan doa dalam pandangan fenomenologi agama, karena yang memerlukan doa adalah manusia. Manusia ingin berkomunikasi dengan Tuhan secara kodrati karena dia juga membutuhkan komunikasi selayaknya dia berkomunikasi dengan sesamanya. Jadi pada dasarnya manusia itu butuh berkomunikasi dengan sesamanya manusia. Kita semua sudah tahu dia sebagai makhluk yang religius, makhluk yang sosial. Tapi pada titik yang lain dia juga membutuhkan untuk berkomunikasi dengan sesuatu yang kuat, yang jauh dari jangkauannya, yang mengendalikan segalanya, yang tidak bisa dikendalikan oleh manusia. Jadi manusia butuh untuk berkomunikasi dengannya, n besar, jadi dengan sesuatu yang besar itu, yang absolut, yang adikodrati, yaitu Tuhan gitu ya. Nah, lalu tujuannya apa sebenarnya? Nah, untuk melihat tujuan ini sebenarnya kita perlu melihat pandangan dari beragam agama, bukan saja agama yang modern tetapi juga agama-agama yang primitif. Tapi pada dasarnya corak tujuannya sama, yaitu ada keinginan dari diri manusia untuk merekonsiliasi hubungannya dengan Tuhan, itu satu. Jadi pada dasarnya manusia itu merasa bahwa dirinya itu sangat lekat dengan kesalahan, sangat mudah sekali terjerumus dalam hidup yang tidak baik, yang dia yakini itu bukan dianjurkan oleh yang ilahi. Maka dia harus membina hubungan yang baik dengan yang ilahi. Dia harus menjaga, merawat hubungan yang harmonis dengan yang ilahi. Nah, ketika dia berbuat salah, maka dia merasa harus ada rekonsiliasi, ada sebuah perbaikan hubungan antara dia dengan yang kuasa. Atau bila mana tidak, doa juga bisa berupa ungkapan puji-pujian.
sesuatu yang mengakui secara total bahwa yang ilahi itulah yang mengendalikan, bukan manusia. Manusia tidak pernah bisa mengendalikan yang ilahi, tapi sebaliknya yang ilahi yang mengendalikan manusia dan segala kehidupan yang ada di sekitar manusia. Yang kedua adalah manusia menggunakan doa untuk meminta perlindungan, karena dia yakin sekali bahwa dalam hidup sehari-hari itu ada banyak ancaman, bencana, penyakit, peperangan, kematian, kesialan, kemalangan, dan sebagaimana manusia bayangkan tentang hal-hal yang buruk yang mungkin terjadi setiap hari dalam hidupnya. Dan dalam situasi seperti itu manusia membutuhkan perlindungan, membutuhkan sebuah tameng yang bisa melindungi dirinya. Dan disitulah dia yakin bahwa doa bisa menjadi bagian di mana Tuhan tergerak hatinya untuk melindungi manusia. Yang ketiga, ini yang menarik, kalau di kalangan agama-agama primitif, agama-agama di Afrika khususnya, doa itu langsung dikaitkan dengan kebutuhan konkret. Misalnya, ada beberapa suku di Afrika di mana mereka itu berdoa langsung menyebut. Kalau Anda lihat di halaman ke-2 itu manusia langsung menyebut kebutuhannya. Maaf, di halaman 3 ada sebuah suku bernama suku Konde di Danau Niasa, Tanzania. Kalau teman-teman baca di doanya itu sangat konkret. Saya bacakan terjemahan doanya untuk suku primitif ya. Berilah kami jagung, pisang, dan sayur kacang. Sangat konkret. Dia berdoa pada Tuhan untuk meminta jagung, pisang, dan sayur kacang. Engkau telah memberi kami kaki untuk melompat, tangan untuk kerja. Berilah kami hujan sekarang supaya kami dapat panen. Nah, ini tampak sekali bahwa doa juga menjadi bagian di mana manusia itu meminta langsung apa yang dia butuhkan. Itu tidak saja di kalangan agama primitif sebenarnya, di kalangan agama modern kalau mau diakui juga kadang langsung meminta Tuhan, tolonglah saya supaya banyakkanlah rezeki saya, banyakkanlah uang saya, cukupilah kebutuhan makan saya. Nah itu kan konkret langsung ya. Jadi saya ulangi lagi, mengapa manusia berdoa itu bisa kita lihat dari tujuan doa atau isi doa dari suku-suku primitif, di mana agama pada saat itu masih mengenal 3 kekuasaan ya. 1 kekuasaan Tuhan sendiri, 2 kekuasaan dewa-dewa, dan 3 kekuasaan leluhur. Nah, di situ ada satu keinginan manusia untuk membangun hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Jadi manusia berdoa untuk membangun hubungan yang harmonis, untuk merekonsiliasi hubungannya dengan Tuhan. Lalu yang kedua adalah permohonan perlindungan dari Tuhan dari segala ancaman yang bisa menghancurkan hidup manusia setiap harinya. Serangan binatang buas misalnya itu kan juga termasuk ancaman yang harus dihadapi masyarakat primitif ya. Lalu yang ketiga adalah doa yang berisi permohonan yang sangat konkret. Nah, dari isi doa itu sebenarnya bisa disimpulkan bahwa Tuhan sejak masa primitif itu sudah ditempatkan dalam 2 posisi sebenarnya. Pada satu posisi dia adalah Tuhan yang begitu besar, yang begitu tidak terjangkau, tapi pada sisi yang lain dia begitu dekat dan begitu mengerti tentang kebutuhan manusia secara konkret. Tuhan posisi jenis pertama ini itu meletakkan Tuhan secara transenden, meletakkan Tuhan menjadi sesuatu yang besar, jauh, dan ada di sana, di luar dari manusia. Sedangkan posisi yang kedua adalah Tuhan kok mengerti tentang pisang, sayur kacang, dan sebagainya. Itu mereka meyakini bahwa Tuhan itu memang ada di dekat manusia. Bahkan kalau untuk agama-agama modern di wilayah India, misalnya agama Hindu kuno, itu mereka yakin bahwa Tuhan itu bahkan ada di dalam diri manusia, menyatu di dalam makanan yang dimakan manusia bahkan. Nah, prinsip ini sebenarnya
prinsip yang dalam bahasa Latin sering disebut sebagai do ut des. Kita sudah mempelajarinya itu pada tulisan kita sebelumnya yang sudah kita baca. Ada do ut des, ada saya memberi supaya engkau juga memberi saya, gitu. Saya mencintai supaya engkau juga mencintai saya. Saya mau berdoa, memberikan puji-pujian supaya engkau menjaga saya, melindungi saya, memberi apa yang saya inginkan. Nah, pola do ut des ini yang kemudian nanti juga akan tersisa atau muncul juga dalam agama-agama modern. Jadi tidak hanya di agama-agama primitif. Lalu yang berikutnya di halaman 5, kalau teman-teman lihat, di situ kita mencoba untuk melihat bagaimana doa dalam tradisi agama modern. Nah, dalam hal ini saya membahas mengenai doa dalam agama Buddha atau dalam aliran Buddhisme. Pada dasarnya ini menarik karena kalau boleh dikatakan bahwa agama Buddha itu memiliki konsep ketuhanan yang berbeda dengan agama-agama Abrahamik misalnya. Cara dia berdoa pun berbeda. Jadi salah satu yang paling unik yang muncul di dalam tradisi agama Buddha adalah mengenai samadhi, semedi kalau dalam bahasa Indonesia, atau bahasa Sanskritnya samadhi, meditasi. Meditasi itu sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari tradisi religius Buddhisme, meskipun selain semedi atau meditasi ada juga doa-doa dalam bentuk permohonan, permintaan, tetapi tidak di seluruh aliran Buddhisme. Cara doa yang paling lazim di seluruh aliran itu tentu saja samadhi. Tapi misalnya di aliran Mahayana itu ada doa-doa dalam bentuk doa pada umumnya yang kita pahami ya. Atau di aliran Konfusianisme dari Cina ataupun aliran Honen dari Jepang, itu doa-doa permohonan, doa-doa permintaan itu ada. Tetapi pada umumnya untuk kalangan masyarakat Buddhis itu mereka lebih mengenal meditasi. Meditasi ini adalah cara berdoa yang sudah ditradisikan sejak Buddha yang pertama, dan utamanya juga Gautama. Tujuannya sebenarnya bukan dalam rangka berkomunikasi dengan yang adikodrati, bukan untuk berkomunikasi dengan para dewa misalnya, bukan untuk berkomunikasi dengan Tuhan, sehingga sering disebut sebagai pola doa yang non teistis. Jadi tidak menjadi doa dalam arti komunikasi dengan yang adikodrati, tetapi dia diam, dia mencoba untuk melepaskan segala keterikatan yang membatasi dirinya dari pelepasan total jiwanya untuk merasakan atau untuk meraih yang disebut sebagai pencerahan. Sebenarnya apa sih yang dilakukan ketika orang bermeditasi? Teman-teman bisa membaca sendiri di situ. Pada dasarnya dia itu mencoba untuk melepaskan diri dari segala nafsu, segala hasrat, segala keinginan, segala keterikatan fisik ya. Segala macam pikiran-pikiran yang menguasai hidupnya, dia coba lepaskan itu dengan berkonsentrasi pada satu titik, yaitu kekosongan. Karena kalau misalnya dalam bahasa aslinya nirvana jir yang kemarin sudah kita bahas, satu kalau boleh dibilang satu tempat atau satu situasi di mana manusia benar-benar lepas dari segala jerat kefanaan hidup, itu artinya nir, kosong, suatu kekosongan, tidak ada apapun. Tapi disitulah kepenuhan itu. Nah, teman-teman juga bisa baca sendiri di situ bagaimana langkah-langkahnya. Ada 4 tahap.
Ya, 4 tahap dalam meditasi yang biasanya dijalankan di kalangan masyarakat Buddhis. Meskipun tata caranya bisa berbeda-beda karena ada begitu banyak aliran. Ada aliran Theravada, ada Maitreya, dan ada banyak aliran yang lain. Ada Honen di Jepang, ada Konfusian yang dipengaruhi oleh Konfusianisme di Cina, dan setiap aliran ini punya tata cara meditasi atau samadhi yang berbeda-beda. Tetapi pada dasarnya ada 4 langkah. Yang pertama, kalau teman-teman baca, adalah melepaskan diri. Meditasi tahap pertama itu berarti melepaskan diri dari keinginan dan nafsu. Itu baru tahap pertama. Kemudian dengan dia melepaskan itu semua, manusia akan merasakan satu kebebasan dari dosa, gitu ya, dari kecenderungan hasrat, ya, kecenderungan nafsuistik, gitu ya. Ketika itu sudah terjadi, manusia akan mengalami satu kegembiraan, gitu, satu kebahagiaan. Tapi nanti menariknya di meditasi tahap kedua, dia akan mencoba melepaskan lagi kegembiraan dan kebahagiaan yang didapatkan dari meditasi yang pertama tadi. Jadi akhirnya orang bermeditasi itu harus benar-benar melepaskan bahkan nafsunya untuk bermeditasi, gitu. Jadi setelah dia lepas dari nafsu kemanusiaannya, keduniawiannya, kefanaannya, keprofanannya, gitu, kemudian akan merasakan kebahagiaan. Nah, kebahagiaan ini sendiri harus dilepaskan lagi pada tahap meditasi tahap kedua. Begitu selanjutnya pada meditasi tahap ketiga, ketika semua sudah terlepas, maka apapun yang mengenai dirinya, entah itu misalnya katakanlah sedang meditasi digigit nyamuk gitu misalnya, dia tidak akan merasakan satu perasaan apapun. Perasaan membenci nyamuk itu atau perasaan untuk mencintai nyamuk itu pun tidak. Jadi betul-betul kosong. Dan misalnya dia sedang sakit, itu misalnya tubuhnya sedang sakit flu gitu misalnya, dia tidak merasakan apapun, tidak ada kesan apapun, bahkan semua sudah terlepas di meditasi tahap ketiga. Apa yang menimpa tubuhnya dan apa yang menimpa jiwanya itu tidak akan menguasai dirinya. Nah, pada titik ini manusia merasakan gembira tidak, bahagia iya, gitu. Jadi di tengah-tengahnya dia ketika dia misalnya katakanlah ketika dia bermeditasi ada orang mencubit dia, itu dia tidak ingin untuk menolak rasa sakit cubitan itu, dia tidak mau berusaha menolaknya, tapi dia juga tidak menerimanya. Jadi ada di posisi yang tengah. Itu baru meditasi tahap ketiga. Nah, meditasi tahap yang keempat itu dari dimana ketika dia sudah lepas dari kutub kehidupan manusia. Ada 2 kutub, ya, apapun itu, misalnya kebahagiaan, kesedihan, dia sudah tidak ada lagi itu rasa mau bahagia tidak, sedih tidak, puas tidak puas, dia tidak merasakan lagi apa itu kepuasan, apa itu ketidakpuasan, apa itu kekecewaan, apa itu kesukaan, tidak ada. Jadi benar-benar dalam posisi yang nol. Nah, pada titik ini dia benar-benar merasakan ada kepenuhan dalam dirinya, dan disitulah dia menemukan yang disebut sebagai kepenuhan ilahi. Disitulah Tuhan berdiam. Jadi ini menarik sekali, samadhi dalam konsep agama Buddha. Tentu saja kita tidak bisa melepaskan tradisi yang serupa di masyarakat agama Hindu, karena antara agama Hindu dan agama Buddha ini memiliki akar, bukan saja akar tradisi yang sama, tapi juga akar budaya yang sama, karena mereka berasal dari wilayah yang setidaknya sama, wilayah India dan Nepal, gitu ya. Nah, tapi mari kita lihat di bagaimana samadhi atau meditasi ini dimaknai dalam agama Hindu. Tapi sebelum ke sana kita akan masuk dulu ke bagaimana doa dipraktekkan dalam agama Hindu. Dalam agama Hindu, doa tidak bisa dilepaskan dari Veda, khususnya Rigveda, ya. Karena di dalam
makna Veda sendiri itu kan artinya adalah pengetahuan yang suci yang utama. Sehingga doa itu tidak bisa dilepaskan dalam upaya manusia untuk meraih pengetahuan kesejatian hidup. Nah, itu tampak dalam doa yang paling cukup lazim di kalangan masyarakat Hindu, utamanya di India. Itu adalah doa Savitri. Teman-teman bisa baca mengenai doa Savitri ini. Doa ini biasanya dijalankan dalam salah satu ritual Trisandhya atau ritual yang biasanya atau doa yang biasanya dilakukan pada pagi hari, siang hari, dan sore hari. Asal doa ini sebenarnya dari kitab Rigveda yang sering juga dikenal sebagai Gayatri Mantra. Kalau saya bacakan di sini ya, biarlah kami merenungkan kemuliaan Tuhan yang amat mulia. Savitri. Savitri itu sebenarnya adalah dimaknai sebagai dewa matahari. Semoga ia menggerakkan pikiran-pikiran kami. Seperti yang kita tahu bahwa matahari itu sangat terang. Dan terang itu memberikan boleh dikatakan sebagai simbol dari sesuatu yang jelas, yang tampak. Sesuatu menjadi tampak, sesuatu menjadi yang dari yang gelap, yang kosong, tidak tahu apapun, menjadi terang, kita menjadi tahu gitu. Kalau malam kita nggak tahu bahwa di situ ada batu, tapi ketika sudah siang pagi hari cahaya muncul, kemudian kita tahu, oh di situ ada batu, saya jangan sampai salah melangkah gitu. Sehingga doa ini akan sebenarnya menunjukkan bahwa manusia memohon terbukanya pikirannya menjadi cerah gitu ya, menjadi mendapatkan sebuah pencerahan mengenai inti kehidupan yang sejati, kehidupan yang hakiki. Tentunya di dalam kehidupan yang hakiki itu, kalau dalam prinsip agama Hindu yang panteisme atau panenteisme, itu Tuhan ada di dalam seluruh aspek kehidupan, bukan hanya dalam dirinya sendiri. Nah, selain pada Savitri, ada juga doa pada dewa-dewa yang lain. Seperti kita sudah bahas konsep ketuhanan agama Hindu, panenteisme, bukan panteisme ya, tapi panenteisme, di mana ada banyak para makhluk adigo, ada banyak dewa. Di situ ada dewa Trimurti ya, Wisnu, Brahma, dan Shiva, di mana mereka menyatu sebagai mereka merupakan satu kesatuan sebenarnya, tetapi dalam persona yang berbeda gitu ya. Masing-masing memiliki doanya sendiri-sendiri gitu. Teman-teman bisa baca bagaimana doa kepada Wisnu yang memelihara, yang memiliki sifat memelihara, kemudian kepada Siwa yang menghancurkan, yang melenyapkan gitu ya, atau pada Brahma yang utama gitu ya. Tapi juga ada, saya beri contoh di situ adalah doa untuk Varuna atau Baruna dalam bahasa Nusantara. Ada doanya juga. Nah, doa-doa itu pada dasarnya ada kemiripan dengan agama-agama pada umumnya, agama modern. Yang menarik adalah mengenai meditasi. Meditasi di dalam Hindu itu sedikit banyak, pasti berbeda, tapi sedikit banyak ada kesamaan dengan pola meditasi samadhi di dalam agama Buddha. Bedanya begini, di dalam agama Hindu dia tidak ada proses yang seperti saya katakan tadi. Dalam agama Buddha ada 4 langkah meditasi, sedangkan di dalam agama Hindu itu letak kekuatannya adalah pada konsentrasi. Jadi ketika manusia itu bermeditasi, dia akan berkonsentrasi sedemikian rupa dengan sangat fokus pada satu titik, di mana kemudian itu akan menyebabkan segala hal yang mengikat dia akan lepas dari dirinya. Dan satu titik itu apa atau siapa? Dia adalah yang ilahi. Yang ilahi ini bisa dimaknai sebagai Tuhan atau Sang Hyang Widi ya, atau bisa juga dimaknai sebagai Trimurti tadi, para dewa yang
merepresentasikan sifat-sifat Tuhan atau yang ilahi itu sendiri. Tradisi Hinduisme itu percaya bahwa dalam samadhi, dalam kondisi samadhi dan dalam kondisi meditasi itu, yang sedang bermeditasi dalam hal ini manusia, dan yang dimeditasikan dalam hal ini yang ilahi itu akan menjadi satu. Manusia akan tertarik masuk ke dalam apa yang dijadikan titik fokus konsentrasinya. Jadi Tuhan dan manusia akan menjadi satu, manunggal menjadi satu. Dan itu artinya manusia akan terlepas dari segala ikatan. Nah, maka satu prasyarat paling penting dalam samadhi di dalam Hinduisme itu adalah mengenai konsentrasi. Kemudian pada halaman selanjutnya, pada halaman ke 6, oke, pada halaman ke-8, maaf, saya membahas mengenai bagaimana doa di dalam agama Islam. Dalam tulisan saya menyitir salah satu surat di dalam Quran, surat Al-Mu'min ayat 60, di mana di situ sangat jelas bahwa doa itu adalah kewajiban, keutamaan dalam pengalaman religius dan praktek religius umat muslim. Saya bacakan, berdoalah kepadaku, ku-nya itu adalah Tuhan, K-nya besar, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Ini sebenarnya menarik bahwa masyarakat atau dalam tradisi Islam itu sudah disadari bahwa manusia itu cenderung melupakan ketergantungannya kepada Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari manusia selalu merasa bahwa dirinya adalah konsentrasi yang utama. Dirinya adalah yang menjadi pusat dari segala kehidupan. Jadi bumi itu tidak terpusat pada matahari, tapi terpusat pada satu orang. Jadi manusia itu berpikir bahwa seluruh dunia itu harus mengerti diri saya. Kehidupan itulah yang harus mengerti diri saya, bukan saya yang mengerti kehidupan gitu. Nah, kecenderungan untuk merasa diri lebih menonjol daripada Tuhan, merasa diri lebih berkuasa daripada Tuhan, ini yang kemudian menjadi dosa besar dalam tradisi religius muslim atau umat Islam. Sehingga doa itu tujuannya mengingatkan manusia, menyadarkan manusia bahwa dia itu bukan siapa-siapa, bahwa manusia itu lemah, bahwa manusia itu tergantung pada yang menciptakannya, yang mengadakannya, yang membuatnya ada dan tetap hidup, yaitu Tuhan. Nah, itu posisi doa dalam tradisi religius agama Islam. Lalu apa isi doa dalam doa-doa yang dalam praktek religius agama Islam? Itu ada 3 kategori. Doa di mana di dalamnya ada pujian, lalu ada juga doa di mana di dalamnya ada penyesalan gitu ya. Ada rasa menyesal gitu atas dosa-dosa yang dilakukan manusia, dan yang ketiga adalah doa yang sifatnya memohon gitu. Entah itu memohon perlindungan, memohon rezeki, memohon ya manusia punya keinginan apapun yang kemudian dimohonkan kepada Tuhan. Nah, 3 kategori doa ini sebenarnya tidak terpisah-pisah. Kadang-kadang dalam satu doa ini ada ketiganya. Ada diawali dengan memuji, memuliakan nama Tuhan, kemudian menyesali dosa-dosa manusia, kemudian memohon kepada Tuhan. Nah, itu tradisi doa dalam agama Islam, dan teman-teman bisa membacanya sendiri. Pada bagian selanjutnya kita akan melihat bagaimana tradisi doa dalam agama Kristen dan Katolik. Pasti berbeda, tetapi antara agama Kristen dan agama Katolik ini punya satu benang merah yang sama, yaitu mengenai Trinitas gitu. Trinitas itu bisa teman-teman baca, itu adalah satu konsep ketuhanan di mana dalam satu kesatuan ada 3 pribadi ya, yang
satu gitu ya. Jadi bukan terpisah-pisah gitu. Nah, di dalam konsep Trinitas itu sendiri yang perlu digarisbawahi adalah mengenai dualitas posisi Tuhan bagi manusia gitu, yaitu transenden dan imanen ya. Sehingga manusia itu pada dalam tradisi Kristen dan di dalam tradisi Katolik itu, kalau teman-teman baca, doa itu bisa berarti penyerahan diri. Penyerahan diri secara total itu sendiri adalah salah satu manifestasi dari pemahaman manusia bahwa Tuhan itu begitu besar, tidak bisa dijangkau, tidak bisa diatur. Dia adalah roh yang mandiri gitu ya. Sehingga manusia mau tidak mau ya hanya bisa menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Lalu yang kedua, Tuhan sendiri itu dianggap sebagai imanen, karena sebagai Tuhan itu ada di dalam bentuk Roh Kudus yang masuk ke dalam tubuh manusia, dalam hidup manusia, dan ada Yesus sebagai putranya, putra Bapa yang hadir hidup sebagai manusia. Dan ini menjadikan ada hubungan mesra antara manusia dan Tuhan, sangat dekat, tidak jauh gitu. Tapi pada sisi yang lain dia sangat jauh, transenden. Jadi jenis doanya kemudian juga sangat ini sangat khas untuk ke masyarakat Kristen dan Katolik. Dalam satu penyebutan, ketika manusia menyebut nama Tuhannya, dia ada dalam dua perasaan. Yang pertama perasaan yang begitu jauh, tapi juga perasaan yang begitu dekat. Nah, tradisi doa dalam agama Kristen dan Katolik ini juga tidak bisa dilepaskan sebenarnya dari perkembangan agama di Yahudi ya, di Yehuda. Sehingga pola yang dijalankan juga sama. Tapi yang menarik begini, di dalam tradisi kekristenan atau Katolik juga itu dikenal meditasi. Tentu saja meditasi sendiri tidak bisa, meditasi di dalam tradisi kekatolikan atau tradisi kekristenan itu tidak bisa dilepaskan dari pengaruh agama Buddha. Bedanya, kalau tadi di agama Buddha itu betul-betul terpusat pada diri manusia, kemudian kalau di agama Hindu itu ada titik fokus antara manusia dan yang ilahi, baik itu para dewa ataupun Tuhan sendiri, ya, sang yang menang gitu ya. Tetapi kalau di dalam agama Katolik itu atau Kristen itu meditasi digunakan untuk mendalami, merasakan isi dari kitab suci itu sendiri. Jadi meditasi kerap digunakan dalam upaya manusia untuk menyatukan isi firman-firman Tuhan dengan dirinya gitu. Nah, itulah pembahasan singkat dan sangat-sangat amat tidak mendalam ya sebenarnya mengenai bagaimana ritus doa dan meditasi dijalankan dalam beragam agama. Tetapi ada satu kesimpulan di situ, kesimpulan yang paling mendasar adalah bahwa doa itu adalah hubungan antara manusia dan Tuhan yang sifatnya tidak simetris atau yang asimetris gitu. Maksudnya begini, kalau hubungan komunikasi antara manusia dan manusia itu biasanya sifatnya simetris, dan pasti simetris karena manusia dan manusia punya level yang sama, setara posisinya. Manusia yang satu bisa mempengaruhi manusia yang lain, manusia yang satunya lagi juga bisa mempengaruhi manusia yang lainnya. Tapi kalau hubungan antara manusia dan Tuhan ini hubungan yang asimetris, di mana manusia tidak punya kemampuan untuk menentukan apapun, kecuali untuk berharap, meminta gitu. Sedangkan Tuhan itu dalam posisi yang lebih mandiri, yang lebih bisa menentukan segalanya dan tidak tergantung pada manusia. Kesimpulan yang kedua adalah bahwa lewat doa itu manusia berkomunikasi dengan Tuhan secara asimetris, tetapi dia tetap saja melakukan hubungan itu. Maksudnya begini, ketika manusia meminta sesuatu kepada Tuhan, dia sendiri tidak bisa menjamin bahwa apa yang dia minta itu akan diberikan oleh Tuhan. Tetapi mengapa dia terus-menerus berdoa meskipun dia tahu bahwa dia tidak memiliki
kemampuan untuk menentukan apa yang akan terjadi dalam hidupnya dan dunia. Dia berdoa karena dia ingin menyerahkan dirinya. Ada sebuah kesadaran bahwa manusia memang tidak memiliki kekuatan apapun, dan dalam situasi yang tidak cukup kuat dan tidak memiliki kekuatan sama sekali, bahkan manusia hanya punya satu pilihan, yaitu menyerahkan dirinya secara total kepada Tuhan. Dan doa itu sangat identik dengan penyerahan total diri manusia kepada Tuhan yang mengatur segalanya, atau yang adikodrat yang mengatur segalanya. Kemudian kesimpulan yang ketiga pada bagian akhir paragraf itu akhirnya meletakkan doa sebagai bagian di mana manusia menegaskan bahwa Tuhan itu adalah sesuatu yang mandiri, yang tak dapat dikendalikan. Saya mengambil satu istilah dari Baruch Spinoza, seorang filsuf. Dia mengatakan bahwa Tuhan itu adalah subspecie aeternitatis. Artinya ketika manusia itu terbatas, Tuhan itu justru yang maha tak terbatas. Ketika manusia itu tidak kekal, dia bisa mati kapanpun juga, Tuhan itu sangat kekal, maha kekal. Nah, oleh karenanya doa itu menjadi bagian di mana manusia mengatasi ketidakkekalannya. Doa menjadi bagian di mana manusia mengatasi segala kelemahan dan keterbatasannya. Kenapa kok bisa? Kan bukannya manusia itu sangat terbatas, manusia itu tidak kekal, manusia itu lemah. Kenapa bisa mengatakan bahwa manusia menjadi begitu kuat lewat doa? Karena lewat doa itulah manusia menyatukan dirinya dengan yang ilahi, yang tak terbatas itu. Doa itu bisa menguatkan manusia yang sedang bersedih, pilu, dan merasa tidak kuat dengan kehidupan. Lalu dengan doa dia akan menjadi kuat, karena ada keilahian yang menyatu dengan dirinya lewat doa. Nah, disitulah fungsi-fungsi doa yang nyaris sama di setiap agama, meskipun berbeda dalam tata cara pelaksanaannya, dalam konsep ketuhanannya. Tetapi kalau kita lihat itu gejala-gejala yang muncul, simptom-simptom yang muncul dalam doa itu secara objektif dan ilmiah oleh fenomenologi agama itu memiliki fungsi-fungsi yang tadi sudah saya sebutkan. Saya pikir itu saja yang bisa kita diskusikan hari ini. Bila mana ada teman-teman ada pertanyaan, silahkan mengutarakannya langsung di grup WA. Dan saya mohon maaf bila ada banyak kosakata, ada banyak cara menjelaskan yang tidak memberikan kenyamanan teman-teman untuk memahami. Tapi semoga teman-teman tetap memiliki semangat untuk terus belajar, terus membaca, dan terus berdiskusi dengan saya melalui WA grup. Dan jangan lupa ada tugasnya, sehingga teman-teman bisa kerjakan tugasnya untuk minggu depan. Terima kasih teman-teman. Sekian dari saya. Sampai jumpa minggu depan lagi.